Mitigasi bencana alam. Hai Sobat Geografi, pernahkah kalian mengalami kebanjiran di daerah sekitar rumah kamu? Apa saja yang kalian lakukan ketika ada tanda-tanda akan banjir, saat banjir berlangsung, dan setelah banjir surut? Saat hujan turun dan saluran air tersumbat, banjir sangat mungkin terjadi. Jika ini terjadi, langkah pertama yang sebaiknya kalian lakukan adalah membersihkan saluran air di sekitar rumah agar air mengalir lancar. Ketika air naik, tetap tenang, amankan barang ke tempat lebih tinggi, dan cari lokasi yang aman. Setelah banjir surut, bersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur dan sampah. Jika kalian melakukan langkah ini sebelum, saat, dan setelah banjir, kalian telah menerapkan mitigasi bencana dengan baik. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian kegiatan, upaya, strategi, dan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah mitigasi yang dilakukan dengan membangun infrastruktur dan prasarana yang dapat mengurangi risiko bencana, seperti bendungan untuk mencegah banjir atau bangunan tahan gempa. Mitigasi non-struktural adalah mitigasi bencana yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana, misalnya melalui pelatihan tanggap darurat atau penyusunan peraturan terkait kebencanaan. Mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan, yaitu pertama, mencegah atau meminimalisir jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial dan ekonomi akibat bencana. Yang kedua, memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat mampu menghadapi dan merespon bencana dengan cepat dan tepat. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang keempat, mempersiapkan rencana tanggap darurat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Namun, kali ini kita hanya akan fokus membahas mitigasi 6 jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana-bencana ini yaitu banjir, tsunami, gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan. Mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir meliputi yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang kedua, membersihkan selokan dan sungai yang tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, membangun bendungan atau waduk. Dan yang kelima, melakukan normalisasi sungai. Mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami meliputi yang pertama, penanaman tanaman bakau di sepanjang pantai. Yang kedua, membuat tanggul laut. Yang ketiga, pembekalan pengetahuan data gempa yang berpotensi menyebabkan tsunami. Yang keempat, memasang alarm peringatan dini tsunami. Yang kelima, memasang alat pendeteksi tsunami. Dan yang keenam, lari ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Mitigasi bencana gunung berapi. Mitigasi bencana gunung berapi meliputi yang pertama, pembangunan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman. Yang kedua, pemetaan kawasan rawan bencana gunung berapi. Yang ketiga, melarang warga membangun tempat tinggal di zona rawan bencana gunung berapi. Yang keempat, penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia, serta yang kelima yaitu membangun tempat pengungsian yang aman, lengkap dengan fasilitas logistik, medis, dan kebutuhan dasar lainnya.
Mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi meliputi: pertama, memilih lokasi tempat tinggal yang jauh dari sesar aktif. Kedua, membuat bangunan tahan gempa. Ketiga, identifikasi tanah yang lapang atau kosong sebagai tempat berkumpul ketika gempa terjadi. Keempat, menjauhi sumber-sumber listrik ketika gempa terjadi. Dan yang kelima, memahami jalur evakuasi dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana tanah longsor meliputi: pertama, menghindari daerah rawan bencana longsor untuk membangun permukiman. Yang kedua, membuat terase ring dengan sistem drainasi yang tepat. Yang ketiga, melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Yang keempat, mendirikan bangunan berpondasi kuat. Yang kelima, menutup rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk ke dalam rekahan dan menimbulkan longsor. Dan yang keenam, melakukan relokasi permukiman, gedung, fasilitas umum, atau lainnya di daerah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Mitigasi bencana kekeringan. Mitigasi bencana kekeringan meliputi: pertama, pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. Yang kedua, reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan. Yang ketiga, penghijauan di area permukiman warga maupun di sepanjang jalan besar. Yang keempat, membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Wah, sekarang kita jadi paham ya manfaat belajar topik mitigasi bencana. Tindakan mitigasi bencana ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari kerugian yang lebih besar akibat bencana.